Anda masih di Mata Najwa, Ahok dan Ibu Kota. Saya bersama dengan PLT, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pak Ahok, tadi kita terputus di Tanah Abang. Saya mau melanjutkan soal itu. Yang jelas saat ini banyak kemudian yang merasa walaupun sudah digeser dan bukan digusur, pedagang PKL Tanah Abang, tapi tetap saja mereka percuma, di Blok G sepi, tidak ada pembelinya. Berarti memang solusinya kurang tepat? Bukan solusi kurang tepat. Ini kan memang persoalan namanya pembeli kelas PKL itu tidak mungkin datang ke toko. Makanya kenapa tempat jualan PKL terbaik itu adalah di taman, di plaza seperti ini, atau di trotoar, atau depan stasiun keluar. Teorinya begitu. Nah, makanya sekarang gimana caranya? Kan kita bilang Anda masuk dulu. Sekarang kita akan bangun jembatan. Pemerintah kan masih tender. Nanti keluar dari kereta api, stasiun kereta api Tanah Abang itu, langsung dia keluarnya lewat ke Blok G. Jadi sambil lewat ke situ, ini mesti direkayasa gitu loh. Yang parahnya Blok G itu bukan soal tidak lakunya. Di Jati Baru 10 masih ada preman yang menjualin lapak-lapak. Kemarin bilangnya apa? Lagi pilpres, jangan sikat dulu gitu kan. Siapa yang bilang gitu? Ya ada wali kota bilangnya begitu, jangan dulu Pak nanti pilpres. Saya mah emang gue pikirin, bukan gue yang maju ini. Anda nggak mikirin bos Anda Pak Jokowi? Bos gue yang mana? Ada Jokowi, ada Prabowo juga bos dua-duanya. Jadi kenapa mesti pikirin? Saya ingat Pak Ahok, Anda sempat bilang orang Jakarta itu paling jago acting, main sinetron. Apa sih cerita sinetron yang paling dramatis yang pernah Anda dengar dari warga Jakarta? Aku jarang. Sinetron paling dramatis bukan di film. Kampung Pulo Bukit Duri. Kayak gimana tuh? Sinetron banjir, kasihan terus. Tiap tahun TV datang. Saya udah bilang sampai kiamat juga lu banjir. Orang tinggal di badan sungai. Marah loh orang waktu itu dibilang gitu. Ya marah, biarin lu marah. Ngomong kenyataan. Saya bilang kalau kamu ngalah buat saya jamin tidak banjir. Berani taruhan? Nggak enak dia bilang taruhannya, nggak, katanya tangkap polisi lagi taruhan. Susah juga ngomongnya. Tapi saya berani jamin tidak banjir asal Anda ngalah. Nanti yang Bukit Duri kelihatan itu. Nah sama kayak minta-minta barang. Kita ini terlalu enak sinetronnya. Kalau ada banjir, ada tunjangan hari banjir itu, bukan tunjangan hari raya. Sampai ada polisi marah. Polisi bilang begini sama saya, pagi-pagi dia masak semacam nasi goreng sama goreng telur satu, kasih kepada yang kebanjiran di sana. Dia lihat sayurnya cuma gitu, langsung dibuang tong sampah. Sampai kesel mau dipukul, dia bilang polisi pukul orang. Kenapa? Dia tahu nanti ada dari yayasan mana yang makanannya lebih enak. Jadi itu sinetron yang paling top lah di Jakarta itu, kalau soal banjir Kampung Pulo Bukit Duri. Saya mau ke Mas Nirwono Yoga dulu. Mendengar tadi pemaparan Pak Ahok, menjawab berbagai pertanyaan. Anda optimis sisa 40 bulan dari 60 bulan tugas ini akan bisa diselesaikan? Mana yang seharusnya bisa menjadi prioritas lebih? Kalau tadi komentar soal sinetron tadi dong, Anda setuju tidak warga Jakarta paling jago sinetron, terutama yang dramatisnya tadi di Kampung Pulo itu? Ya, sebenarnya sepakat, karena bagian juga kondisi di Kampung Pulo Berdiri memang pada dasarnya memang warga tidak bisa pindah karena tidak tersedia lahan rumah susun yang memadai ya sampai sekarang. Dan pasti kalau kita amati sampai sekarang Desember Januari besok pasti akan banjir lagi Pak Ahok, karena tidak ada perubahan signifikan sejak Januari Februari kemarin. Nah, yang menjadi pokok persoalan memang ada dua yang kita amati. Yang pertama memang sosialisasi ya Pak Ahok ya, sosialisasi warga untuk relokasi ke rumah susun itu kita akan mengalami rekayasa sosial karena tidak mudah memindahkan warga dari mau di Bantaran Kali, mau di Waduk itu tidak mungkin dalam waktu tapi 1 minggu. Saya potong bukan, mereka minta duit, itu yang nggak ketemu. Ya, karena ukurannya ya Pak ya. Jadi mereka bilang, kamu nggak usah ngatur saya pindah kemana deh, yang penting semeter 3 juta udah beres. Nggak mau kemana urusan gua. Tapi tidak semuanya seperti itu dong Pak Ahok. Iya, tentu baik yang baik juga. Aku juga orang Jakarta, baik-baik aja kan. Juga. Kesulitannya itu? Ya, antara ini tuh ya. Terus kemudian rumah susun juga ya Pak Ahok ya. Rumah susun yang tersedia dibangun tahun ini itu tidak akan mencukupi dengan kebutuhan warga yang akan dipindah dari Bantaran ke tahun ini, karena juga kemampuan untuk menambah rumah susun tidak semudah yang dibayangkan juga, termasuk lahan dan kemampuan dari APBD ya. Nah, selain itu juga mungkin yang perlu diapresiasi kepada Pemda DKI tahun ini adalah minggu ini kan baru disahkan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030. Ini tentunya juga aplaus buat Pak Ahok terutama dari teman-teman di Pemda. Apa yang spesial dari Perda itu? Ya, dari Perda ini kan sebenarnya sudah akan menggambarkan bagaimana rencana DKI Jakarta sampai dengan 2030. Artinya kita sudah punya impian 20 tahun ke depan seperti apa. Oke. Pak Ahok? Ya sesuai visi misi tadi. Kita tahun depan sudah akan masukin masyarakat Asia Tenggara.
dan secara politik luar negeri kita, seluruh Asia Tenggara ini ibu kota itu di Jakarta loh. Kayak PBB itu di New York gitu kan. Nah, jadi kalau kelas kita masih kelas seperti ini masalah. Makanya kita mau bangun Jakarta betul-betul setara dengan mereka, tertata rapi, tapi layak huni untuk segala kalangan ekonomi dan manusiawi. Nah, makanya kami berpikiran kita harus menyediakan rumah susun yang tidak dijual. Karena di Jakarta kota besar, orang miskin, orang yang kurang beruntung selalu akan ada. Sampai kita mati pun akan ada. Nah, makanya pemerintah Jakarta harus menyediakan rusun. Nah, sekarang yang jadi masalah kenapa jadi mampet lagi? Rusun itu dijual-jualin, disewa-sewain dari orang yang dari pinggir sungai. Kita tanya, manusiawi juga jawabannya. Aduh Pak, saya dari lahir sampai umur 67 tahun miskin Pak. Bapak kasih saya rusun untuk apa? Saya juga orang miskin. Ada yang mau bayar 45 juta buat over hak sewa. Mendingan aku dapat 45 juta, aku balik ke sungai lagi Pak. Bisa bikin rumah 10 juta lagi di situ. Mungkin 5 juta bisa dagang voucher. Ya kan, sisa 30 juta. Ya mungkin masih ada yang pengen kawin lagi sama saya, kan lumayan. Jadi itu persoalan sosial di situ. Makanya saya keraskan, ternyata oknum di PNS juga main. Dia buka riwayat, tiap kali gantikan surat perjanjian itu dapat duitnya juga. Nah, saya udah ancam, KTP saya minta Dukcapil, kalau mau tinggal di rumah susun, KTP pun diubah rumah susun. Kalau tidak ketemu KTP-nya, kan udah lama nggak mungkin pulang ke kampungnya kan, ada kesaksian dari 2-3 tetangganya, kami kasih KTP loh. Oke. Jadi kita berKTP DKI. Iya, kita kasih. Jadi kami nggak pernah takut orang minta KTP DKI. Sama Anda punya kerjaan bisa dapat rumah, kami kasih kok. Nah itu tadi. Terus di debit lewat bank, lewat bank DKI. Saya udah minta 1 tahun dicuekin dari dinas perumahan. Nah sekarang saya udah ngancam lagi nih, gertak lagi nih. Lu kalau sampai akhir Juni nggak beres, Juli gue akan kesana, gue bawa pasukan, macam-macam gue tembak-tembakin. Ya gertak lagi gitu loh. Kebanyakan gertak, jangan-jangan beneran nih suatu saat nih. Oh pasti dong, kalau kamu nekat, aku juga nekat. Kan sama, kan pura-pura gila gua. Oke. Pura-pura nih ya? Iya. Saya mau ke Bang Jaja Rizal. Cocok tidak memang harus pura-pura gila jadi pemimpin Jakarta? Anda mengamati sejarah Jakarta sejak dulu. Memang perlu tipikal yang seperti ini karena warga Jakarta sulit diatur? Bang Rizal? Ya menurut saya dalam sejarah yang panjang kan, Jakarta itu terkenal karena mayoritas yang tinggal itu lebih memilih menjadi trackers ketimbang believers. Artinya mereka hanya menjadikan Jakarta itu tempat rendezvous, tempat titik temu. Jadi mereka nggak punya ikatan dengan kota Jakarta. Mereka nggak punya kepedulian terhadap kota Jakarta. Karena kota Jakarta tempat gue nyari duit, ngeruk duit. Toh di sini juga semua orang ngeruk duit. Mau lingkungannya rusak, mau apa-apanya segala macam rusak, kebudayaannya rusak, hubungan sosialnya rusak. Bukan soal begitu. Selama ini kan kita ketemu gubernur, ketemu wakil gubernur yang selalu berpikir dialah sentral penyelesaian segala masalah. Tapi menurut saya masalah Jakarta ini kan udah kayak bulu kusut, orang Betawi bilang. Justru yang harus dicari adalah bagaimana kita gubernur dan wakil gubernur menjadi medium partisipasi publik menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. Nah Pak Ahok menurut saya banyak melakukan hal kayak begitu. Mengajak orang merasa terlibat. Ini masalah semua, bukan hanya masalah. Malam ini lumayan nih, dia muji gua nih. Emang biasanya nggak muji. Karena terlalu temen tuh jadi kurang baik juga dia kadang-kadang. Enggak, saya berapa hari berturut-turut ini menulis di media tentang Ahok dan memang belakangan saya mengkritik Pak Ahok keras sekali soal Monas. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman, bersihin Monas jadi kinclong begitu. Terus saya bilang, Pak Ahok ini berpikir kayaknya rada kurang lengkap. Karena Monas itu menurut saya bukan hanya lahir, tapi juga batin. Saya kaget ya Pak Ahok sekarang kok tiba-tiba ganas sama kaki 5 di Monas. Oh pakai senapan kejut. Oh pakai senapan kejut. Ya sekarang baru jadi PLT udah mulai gerasak gerusuk kan, kelihatan. Tapi menurut saya ini hal yang menarik karena Pak Ahok tahu nggak tahu sejarah Monas, dia telah melakukan yang benar, mensterilisasi Monas. Oke. Komentar dikit Pak Ahok sebelum saya lempar ke audiens yang lain. Mau komentar dikit? Makanya ini soal persepsi kan. Orang kan tanya, kenapa kasih Karcher yang Jerman? Nah, saya tertariknya kenapa? Dia pernah bersihin semua monumen. Justru saya takut
Kalau yang cuma bisa manjat tebing, bersihin Monas, kalau nggak pernah teruji, Monas rusak gimana? Kalau yang ini kan dia ada pernyataan, saya lihat pernah nggak bersihin monumen nasional negara lain? Pernah. Terus saya tanya, nanti kamu iklanin nggak di seluruh dunia? Kan saya ingin Monas itu jadi kebanggaan nasional seluruh dunia. Tahu nih ada Monas nih. Nah iklan di dunia nih siapa yang bayar? Nah kalau ada perusahaan Karcher dari Jerman, dia semua tuh dia akan promosi terus seperti dia bersihin monumen nasional di Amerika. Nah makanya saya pikir ini baik ini. Nah kalau yang lokal, saya tanya, kamu pernah bersihin yang mana? Terus saya tawarin, lu bersihin Pancoran dulu deh, gue lihat dulu deh. Nggak mau, maunya Monas. Saya takut dong. Ini Monas cuma punya satu, kalau kerusak gimana? Makanya saya bilang nggak bisa kalau gitu. Udah, berarti Karcher yang menang. Dia mau promosiin di dunia, dan dia pengalaman bersihin berapa belas monumen dunia. Ya udah kasih. Yang lokal marah-marah nih. Udah tes dulu Pancoran, gue bilang. Nggak mau yang juga. selamat datang, maunya Monas. Sekarang ada nggak yang mau bersihin? Nah sekarang Karcher bilang lagi, Pak kalau itu nggak mau dibersihin, kami yang bersihin deh. Nah saya tahan dulu nih. Aku tanya dulu, yang mana nih yang lokal-lokal yang jago-jago nih mau bersih dulu deh. Gue tes satu deh, nggak apa-apa deh. Nggak ada yang datang sampai hari ini. Nanti begitu gue kasih ke Karcher lagi, ya Ahok pro Karcher lagi, Jerman lagi katanya. Orang bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun, enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa.